itu cukup lama ya. Walaupun tidak terkait dengan adanya hari santri, tapi terkait dengan berdirinya atau selama itu. Saya selaku cucunya Habib Hashim sendiri baru mengetahui belum lama. Dalam hati saya sendiri terkadang bertanya, mengapa saya baru di tempatnya guru saya dari Bermata itu setiap hari Selasa pagi itu pengajian yang rutin yang mengajar beliau nama si Syekh Irfan Jaya. Beliau menurut daripada si Syekh diambil namanya Ibir Simpan. Setiap beliau melihat saya yang berkata selalu memandang dengan serius, tapi beliau mau bertanya, takut kalau salah mungkin. Saya pun merasakan itu semuanya. Akhirnya habis mengajar ya kita duduk bersama di depan mata lalu yang lain dan beberapa yang lain. Sayangnya saksi sejarah ini sudah tiada semuanya. Beliau seorang orang yang sangat alim dan soleh. Beliau bertanya kepada saya, Habib ini kalau saya lihat pakaiannya, cara jalannya, terus itu saya alhamdulillah sih umat dia. Beliau termasuk menjadi ulama rujukan di Indonesia dan bahkan juga setiap bulannya terlepas di rumahnya kami tamu ulama-ulama dari luar kota dan dunia. Saya tidak berani menjawab. Perasaan saya malu karena saya punya kakek yang atau berbeda-bedanya. Saya sendiri masih belum mampu, tidak bisa meniru walaupun setetes apa yang beliau warisi karena saya dia berarti dia jawab sama dia berkata dia contohnya langsung Irfan itu nangis dan merangkul saya gembira sekali lalu beliau berkata dia berarti dia berkata dan pada waktu itu bumbung saya untuk saya sekarang sudah 83 bumbung masih ada bumbung saya takut sejarah ini bilang ketahuilah ketika Mbak Hashim Asnani sudah keliling muter untuk pendidikan Nahdlatul Ulama dari mulai Hizbul Wathan, Hizbul Mujarrah dan lain sebagainya mungkin pada waktu itu yang akhirnya beliau istikharah di Nahdlatul Ulama pada waktu itu bekasnya akhirnya dari takbir dari maksud istikharahnya diputuskan oleh beberapa ulama-ulama yang ada di Arabia
Terus ke Pekalongan datang ke rumahnya Hakim. Kebetulan di situ ada Kiai Irfan yang sudah dipersiapkan oleh Haji Maulana. Akhirnya dijalankan Haji Irfan, Kabir, Tahir Hashim, Kiai Yasin, lalu Kiai Asnawi datang ke rumahnya di sini. Maka begitu duduk Kiai Hashim terus beliau berkata, Hashim, saya ridhoi kalau kamu memberikan satu wadah untuk ahli sunnah wal jamaah untuk menyelamatkan mendatang. Kita mempunyai wadah, maka dengan senang hati dan luar biasa setelah beliau minta pertolongan, beliau minta bala sama Habib Hashim untuk belajar ilmu hadis, menambah ilmunya. Pada setiap Kamis pagi beliau mesti datang ke Pekalongan belajar, menambah ilmunya, maksudnya dalam ilmu hadis kepada Hashim. Dari Pekalongan langsung ke Kiai Khalil. Begitu duduk Kiai Khalil langsung, sudah pokoknya apa kata Habib Hashim sudah saya cocok, berdiri, jangan lama-lama lagi. Sehingga berdirilah Nahdlatul Ulama. Ketika itu Habib Hashim sebelum Kiai Hashim Asy'ari berangkat, Habib Hashim berkata, dulu aku jadi tulis. Akhirnya Ki Ahmad Khalil berkawan bersama, lalu Mbak Hashim berkata, banyak orang tulis tapi jurbinya nanti sejarah bagaimana ya bisa tulisan itu jaga itu tahu tentang hal itu. Maka ketika duduk di kabupaten bersama Dinas Jazak pada waktu itu, langsung Dinas Jazak dan beberapa ulama pada waktu itu, dan kebetulan ada Pak Izin. Ketika Gus Dur mau menerangkan ini, siapa yang izin? Saya ini loh, sudah sampai aku di gawe-gawe tidak enak. Ini Gus Dur meninggal. Nah, Gus Dur menerangkan jauh lebih tentang peranan Habib Hashim, Mbah Hashim Asy'ari ketika berdirinya Nahdlatul Ulama. Maka jangan heran kalau keluarga Mbah Hashim Asy'ari, khususnya Gus Dur dengan kita dekat dan sebagainya, itu meneruskan sebagaimana keakhlakan para sesepuh, para pendahulu kita terdahulu. Memang menceritakan itu mudah. Datuk saya begini, kakek saya begini. Tapi yang dituntut yang satu, mampukah kita meneruskan torekotnya atau tidak? Itu yang dituntut. Kalau menceritakan karomah, Bapak Datuk saya, kakek saya, mbah saya, dan sebagainya. Memang kenyataannya beliau-beliau diberi karomah oleh Allah Ta'ala. Tapi yang paling sulit mengaplikasikan, mensosialisasikan rekod beliau sebagai tanda bukti kita cinta kepada para beliau. Dan itu harapan para beliau. Para beliau lebih-lebih pendiri bangsa ini tidak mungkin akan membanggakan bangsa lain sebelum membanggakan bangsa sendiri. Kalau kiai tidak mungkin akan membanggakan orang lain, pasti santrinya dahulu yang dibanggakan. Kalau orang tua tidak mungkin akan membanggakan anak orang lain, pasti adalah anaknya dahulu. Ditarik skop yang besar, bangsa ini sama. Bangsa ini tidak akan membanggakan bangsa lain untuk regenerasinya. Pasti yang ditunggu adalah regenerasi daripada bangsa sebelum membanggakan yang lain. Nah, semoga kita termasuk dengan adanya hari santri ini bagian daripada meneruskan yang
bisa mampu mengisi tinggalan bagi dana, mengisi tinggalan para sesepuh-sesepuh, mengisi tinggalan bangsa ini. Jadi pertanyaannya kembali, sejauh mana itu kita hadir di dalam mensiarkan pada sunnah-sunnah Islam, dan sejauh mana pula kita mengikuti, mengisi tinggalan-tinggalan para sesepuh kita, dan sejauh mana pula kita ikut andil mengisi kemerdekaan bangsa, yang sehingga kita mampu melahirkan intelektual, ilmuwan yang cukup kokoh, benteng keimanannya, ideologinya untuk pembekalan mengisi kemerdekaan ini, tidak menjadi golongan oknum manusia yang akan